Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bagas Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran struktur data. Gimana? Di sini saya dari kelas IF 24D. Oke, langsung saja kita masuk ke daftar isinya. Di sini ada array, hashmap, setak, dan QW. Oke, kita akan menjelaskan tentang array dulu ya guys. Kita akan menjelaskan tentang array teman-teman. Array adalah kumpulan elemen yang terorganisir dalam satu variabel di mana setiap elemen dapat diakses melalui indeks. Indeks biasanya dimulai dari 0 hingga elemen pertama berada di indeks 0, elemen kedua di indeks 1, dan seterusnya. Dan di sini ada jenis-jenis array. Jenis-jenis array ada array 1 dimensi, array 2 dimensi, ada array multidimensi, ada array dinamis. Oke, kita lanjut. Di sini array 1 dimensi. Array 1 dimensi adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu baris. Elemen-elemen dalam array diakses menggunakan indeks numerik yang biasanya dimulai dari 0. Array 1 dimensi sering digunakan untuk menyimpan data yang berurutan seperti daftar angka, nama, atau nilai. Seperti contoh di angka di bawah ada 10, 20, 30, 40, 50. Oke, kita lanjut ke array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah struktur data yang menyimpan data dalam bentuk tabel yang berdiri dari baris dan kolom. Setiap elemen dalam array 2 dimensi diakses menggunakan 2 indeks, satu untuk baris dan satu untuk kolom. Array ini sering digunakan untuk mempresentasikan yang memiliki 2 atribut seperti matriks, tabel, atau grid. Contoh matriks di bawah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada array multidimensi. Array multidimensi adalah struktur data yang memungkinkan menyimpan data dalam lebih dari 2 dimensi. Meskipun array 2 dimensi adalah yang paling umum, array dapat memiliki 3 dimensi, 4 dimensi, atau lebih, tergantung pada kebutuhan aplikasi. Array multidimensi sering digunakan untuk mempresentasikan data yang kompleks, seperti gambar, video, atau data ilmiah. Oke, lanjut ke array dinamis. Array dinamis yang bisa menambah atau menghapus elemen kapan saja. Jadi dia menambahkan atau menghapus elemen bisa kapan saja. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh Python-nya ya. Hashmap. Di sini ada hashmap. Hashmap atau hash tabel dalam struktur data yang digunakan untuk menyimpan pasang kunci, nilai, key, value, phrase. Hashmap memungkinkan akses data yang sangat cepat dengan menggunakan fungsi hash untuk mengkompresi kunci menjadi indeks dalam array. Ini memungkinkan pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen dengan waktu rata-rata 0 atau 1, meskipun dalam kasus terburuk bisa menjadi 0n jika terjadi banyak tabrakan collision. Oke, kita lanjut. Di sini ada konsep dasar, ada kunci, key, nilai, value, fungsi hash, tabrakan, atau collision.
Kunci adalah nilai unik yang digunakan untuk mengidentifikasi elemen dalam HASMAP. Kunci harus bersifat unik sehingga tidak ada dua elemen yang dapat memiliki kunci yang sama. Nilai adalah yang disimpan dalam HASMAP dan dapat diakses menggunakan kunci yang sesuai. Fungsi hash adalah algoritma yang mengonversi kunci menjadi indeks dalam array. Fungsi ini harus cepat, yang menghasilkan distribusi yang baik untuk menghindari tabrakan, atau bisa dibilang collision atau tabrakan terjadi ketika dua kunci yang berbeda menghasilkan indeks yang sama. Untuk menangani tabrakan, beberapa metode dapat digunakan seperti chaining, menggunakan linked list, atau open addressing. Oke, kita lanjut. Kelebihan HASMAP dan kekurangan HASMAP. Kelebihan HASMAP sini ada kecepatan akses, fleksibilitas pengolahan data, dan kekurangannya itu penggunaan memori, tabrakan urut karena memerlukan banyak memori. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh Python-nya ya. Lanjut ke stack. Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip last in first out atau bisa disebut LIFO yang berarti elemen terakhir yang dimasukkan adalah elemen pertama yang dikeluarkan. Stack dapat dibayangkan seperti tumpukan piring. Piring yang terakhir ditambahkan ke tumpukan adalah yang pertama diambil ketika kita ingin mengambil. Jadi mengambil piring dari awal yang atas jadi diambil. Lanjut kita ke karakteristik stack. Ada operasi dasar, penggunaan, implementasi, ada push, pop, pack, top, is, main, fatty. Oke. Di sini kita lanjut. Kelebihan dan kekurangan stack. Kelebihan sederhana dan mudah diimplementasi. Memungkinkan akses cepat ke elemen teratas. Kekurangan stack terbatas pada implementasi array. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan stack overflow, terlalu banyak elemen yang dimasukkan. Gitu, oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh Python stack-nya. Oke, lanjut. Ada QW. QW adalah salah satu struktur data yang digunakan dalam pemrograman dan ilmu komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dengan prinsip first in, first out atau FIFO, bukan HP ya, FIFO ini pakai F. Ini berarti elemen pertama yang dimasukkan ke dalam QW adalah elemen pertama yang akan dikeluarkan. Oke, lanjut. Di sini ada karakteristik QW. Ada operasi dasar, implementasi, dan penggunaan. QW and QW menambahkan elemen ke belakang QW. DQW menghapus elemen dari depan QW dan mengembalikannya. Front dan fake mengambil nilai elemen terhadap tanpa menghapus dari QW. Isevety memeriksa apakah QW kosong atau tidak. Oke, di sini ada implementasi QW dapat diimplementasi menggunakan array atau linked list. Dalam implementasi array, ukuran QW bisa ditentukan di awal, sedangkan dalam linked list, ukuran QW dapat dinamis. Penggunaan QW sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti manajemen tugas dalam sistem operasi, misalnya antrian proses, pengolahan data dan aplikasi jaringan, misalnya antrian permintaan, algoritma
pencarian, misalnya dalam algoritma breadth search ya. Sini ada kelebihan dan kekurangan QW. Kelebihan sederhana dan mudah diimplementasikan, memungkinkan akses cepat ke elemen terdepan. Kekurangannya, kekurangan ukuran QW terbatas pada implementasi array. Jika dikelola dengan baik, dapat menyebabkan QW overload, terlalu banyak elemen yang dimasukkan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh Python-nya ya. Oke, kita lanjut. Kesimpulannya, array dan hash map lebih fokus pada penyimpanan dan akses data, dengan array cocok untuk data terurut dan hash map untuk pencarian cepat berdasarkan kunci. Stack dan QW adalah struktur data yang lebih berorientasi pada urutan pemrosesan, dengan stack digunakan untuk situasi di mana urutan terbalik diperlukan, dan QW untuk pemrosesan dalam urut kedatangan. Memilih struktur data yang tepat tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi, seperti kecepatan akses, urutan pemrosesan, dan jenis data yang akan disimpan. Oke, segitu saja mungkin. Terima kasih teman-teman.